Sekarang kita masuk di ayat 199. Ya, perhatikan, saya bacakan. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Ya, baik. Sampai di sini dulu. Saya bacakan cara membacanya. Perhatikan di layar. Wa inna, n dikasih lama. Wa inna min ahlil, cepat masuk nun sukun ketemu alif. Ya, n jelas. Min ahlil, hak besar. Ahlil kita, lil bukan lile. Ahlil kitabi, ta dua harokat, ada alif kecil ya. Ahlil kitabi lamay yu'minu, nun sukun ketemu ya, tidak ada n disebut, langsung masuk dari mim ke huruf ya, dan ya-nya ditahan, kasih lama. Lamay yu'minu, bukan lamay yu'minu ya, lamay ye. Lamay yu'minu billahi, billah, la tipis, bukan billahi. Billahi wa ma unzil. Nah, berhenti di sini. Atau bisa juga kalau habis nafas berhenti aja di sini. Wa ma, ya. Billahi wa ma. Nah, kemudian diulangi dari sini. Wa ma, panjang, ma, kemudian unzila, nun sukun ketemu zain, lama, baru disebut zainnya. Wa ma unzila, jangan wa ma unzila ya. Jadi tahan-tahan di sini. Wa ma unzila ilaikum wa ma, nah, ilaikum wa ma, cepat masuk di sini mim ke waw. Kum wa ma, panjang lagi sama ini. Unzila ya. Wa ma unzila ilaihim. Nah, berhenti di sini. Ilaihim. Ya, kemudian ya, semua dengarkan, tidak ada yang ikut. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Nah, sekarang waktunya semua bersuara, tidak ada yang diam. Ayo Bapak Ibu, 1000 lebih yang sudah bergabung. Ini satu huruf dapat 10 pahala. Jadi jangan diam. 1, 2, 3. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. 2, ikut semua, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Ya. Baik, sama-sama murojaah. 1, 2, 3. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, dimulai dari sini. Wa ma, dengarkan, tidak ada yang ikut. Wa ma unzila
unzila ilaihim khashi'ina. Mim sukun ketemu kha, bunyinya cepat masuk ya. M jelas. Ilaihim kha bunyi. Khashi'ina lillahi, la tertipis. Lillahi la yash. Ingat bukan la yas sin tapi shin. La yashtaruna bi ayatillahi. La yashtaruna bi ayatillah. Panjang. Habis nafas berhenti di sini. Kemudian diulangi. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qa. Baris 2. Ingat thamanan baris 2 ketemu qaf, tahan kasih lama. Thama engge. Thamanan qalila. Baru disebut qalila. Nah, la-nya 2 harokat ya. Baik. Semua ditutup mulutnya ya. 1. Wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtarun. Berhenti di sini. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ya siap, ikut semua. 1, 2, 3. Wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtarun. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Alhamdulillah. Baik. Kita murojaah mengulang sama-sama. 1, 2, 3. Wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtarun. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Nah, baik. Baris terakhir, perhatikan. Saya bacakan, tidak ada yang ikut. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Innallaha sari'ul hisab. Ya, cara membacanya. Ulaika panjang 5 harokat. Ulaika lahum, jangan ulaika. Jadi ulaika lahum a. Mim sukun ketemu alif cepat masuk. Tidak boleh lama mimnya ya. Jadi lahum ajruhum. Ini aj. Je dipantul. Bukan ajruhum. Ajruhum i. Sama ini mim sukun ketemu alif dan mim sukun ketemu ain cepat masuk mim ke ain. Hum inda. Ya begitu. Ajruhum inda. Nun sukun ketemu dal ditahan. Kasih lama, jangan inda tapi inda rabbihim. Ro bukan rabbihim. Rabbihim ya. Setelah itu innallaha, nun tasdid w kecil di atasnya lama n. Innallah, Allah tebal bukan laha tapi allaha. Innallaha sari'ul. Sari'annya jelas. Sari'ul hi. Ini ha tipis. Sari'ul hisab. Panjang 4 harokat ini sanya karena kita mau berhenti ya. Mad arid disukunnya panjang 4 harokat. Al hisab. Be dipantul lagi. Be bukan sab ya.
sari'ul hisab. Baik. Sekarang silakan Bapak Ibu dilihat di layar, tidak ada yang ikut, tidak ada yang bersuara, kan tidak ada yang ikut. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya, baik, sekarang Bapak Ibu sekalian silahkan ikut semua. Satu huruf dapat 10 pahala. 1, 2, 3. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Alhamdulillah. Sekarang kita murojaah mengulang sama-sama. 1, 2, 3. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Nah, sekarang kita murojaah dari awal ayat. 1, 2, 3. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم innallaha sari'ul hisab. Sekarang kita lihat dulu terjemahannya ya, mudah-mudahan, dan kita tadabburi ya, mulai ayat 199 ini. Semoga Allah SWT mudahkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala berfirman, wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya di antara ahlil kitab, dan sesungguhnya di antara ahlil kitab, laman yu'minu billah, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma unzila ilaikum, dan kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, khashi'ina lillah, karena mereka berendah hati kepada Allah ya. Maksudnya takut atau berendah hati kepada Allah. La yashtaruna, tidak mereka perjualbelikan bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, samanan, dengan harga qalila, yang murah ya. Jadi ada di antara ahli kitab ya, terutama orang-orang yang awalnya menjadi orang-orang Nasrani. Setelah itu kemudian dengan adanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan ya, maka ada di antaranya ya, sebagian ya, tidak semua, ada di antara mereka dari kalangan ahli kitab, terutama orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang masuk ke dalam Islam ya, mu'allaf, masuk ke dalam Islam. Ada yang macam-macam, ada yang membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tentang nilai-nilai tauhid. Di dalamnya katakanlah dialah Allah yang esa ya, Allahus samad, Allah adalah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad. Dia Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Padahal dalam ajaran mereka yang salah-salah itu bahwa Allah itu punya anak, yaitu namanya Nabi Isa, dan dianggap juga sebagai Tuhan, sehingga menjadi
trinitas, ya, tentang ketuhanan. Tapi setelah mereka mempelajari lebih dalam tentang surah Al-Ikhlas, terutama ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, bahkan ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Nah, dan hidayah pun bersambut. Akhirnya kemudian dia meninggalkan agama yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan selanjutnya setelah mu'allaf masuk ke dalam Islam, akhirnya mereka hanya menyembah kepada Rob Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah, ya, atau Rob kita semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'an. Ya, bukan cuma sampai di situ saja, tapi mereka selanjutnya mempelajari, mengimani Al-Quran serta mempelajarinya lebih dalam. Ya, makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, kadang ada orang yang mu'allaf itu masuk ke dalam Islam itu lebih giat belajar, lebih tekun, ya, rajin, termotivasi, lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian kaum muslimin yang notabene-nya dari awal sejak lahir dia sebagai seorang muslim, ya, hidup dalam keluarga muslim, tetapi banyak yang tidak bersemangat dalam mempelajari agama yang mulia ini. Tapi Masya Allah, sebagian mereka, ya, ada salah satu pendeta di Indonesia itu dulu, mantan pendeta. Sekarang Masya Allah luar biasa, ya, keliling Indonesia berceramah, ya, sejak dahulu, sejak tahun 2005 kalau tidak salah, ya, atau 2006 sampai sekarang, ya, hampir 20 tahun keliling di Indonesia itu berdakwah. Mantan pendeta, bahkan mantan rektor, ya. Nah, sekarang sudah masuk Islam, mendakwakan Islam ini sebagai katanya untuk menebus dosa-dosanya di masa yang lalu. Padahal sebenarnya insya Allah kalau dia pas awal masuk Islam itu Allah sudah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosanya, ya, dan memulai dengan hidup yang baru. Tapi Masya Allah. Nah, begitupun dengan Al-Quran. Jadi mereka lebih semangat mempelajari Al-Quran. Maka mestinya kita juga ini, kaum muslimin, harus lebih semangat lagi. Jangan kalah dengan mereka. Kita ini dari lahir sampai sekarang, Alhamdulillah, Allah jaga kita dalam keistiqomahan dan hidayah, yaitu berupa memeluk agama Islam. Maka seharusnya kita lebih, apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran, kita lebih semangat dalam mempelajarinya. Begitupun dengan wama unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka. Dulu sebelum Al-Quran apa? Ada yang namanya Taurat, ya, di zaman Nabi Isa alaihi assalam. Mereka lebih semangat mempelajari semuanya dan menjadikan Nabi Isa sebagai nabi. Ya, itulah sebagian di antara ahli kitab, tapi tidak semua, sebagian kecil. Ya, lebih banyak waktu itu yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. A'udzubillahi min dzalik. Nah, wa ma unzila ilaihim, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rendah, mereka berendah hati, ya, tidak sombong, ya, tidak angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala, justru merendahkan diri, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka kalau mereka tetap dalam kekafirannya, apalagi meninggal dalam kondisi tidak beriman sebenar-benarnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang disembah. Nah, mereka takut akan ancaman-ancaman Allah di akhirat kelak kalau mereka tetap dalam kekafirannya saat sampai, ya, sakaratul maut dan meninggal dunia. Selanjutnya ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak ubah-ubah, sehingga dengannya mereka ubah-ubah itu bisa mendapatkan keuntungan dunia demi untuk mencapai keinginan nafsu mereka. Ada yang seperti itu, ya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, maksudnya adalah mengubah-ubah ayat-ayat Allah dengan memberikan arti yang sembarangan. Akhirnya kemudian tujuan dunianya tercapai, nafsunya tercapai, apalagi itu melanggar daripada aturan syariat. Nah, tetapi mereka yang masuk dalam Islam ini justru menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Tidak seperti Bani Israel.
yang selalu mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka hapus, mereka coret, atau bahkan sampai mengganti dengan kalangan mereka sendiri. Wa'udzubillahi min dzalik. Nah, sementara kita ini insyaallah Al-Qur'an yang kita baca ini Bapak Ibu adalah Al-Quran yang akan terjaga oleh Allah. Tidak akan pernah ada orang yang akan mengubah-ubahnya sampai datangnya kiamat. Ya, Allah Ta'ala yang menjamin itu. Sebagaimana firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Sampai datangnya kiamat, Allah akan menjaga Al-Quran. Jadi beruntung kita ini yang kita pelajari ini Bapak Ibu, mengalahkan kitab Taurat, mengalahkan kitab Zabur, mengalahkan kitab Injil. Ini penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi andaikan Injil hari ini ada, maka ya seandainya tersebar ya di tengah-tengah masyarakat, maka Injil tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Quran. Padahal zamannya Injil itu sudah sangat menjadi pedoman hidup harusnya waktu itu. Nah, nomor satu, kitab nomor satu. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan hidup di zaman setelah Rasulullah SAW diutus, dan inilah yang merupakan kitab yang terakhir yang disebutkan Allah, dan setelah itu tidak ada lagi kitab setelahnya ini sampai datangnya kiamat, sampai semua manusia meninggal. Jadi bersyukur Bapak Ibu, Anda, saya, ya insya Allah kita semua dipilih oleh Allah untuk dekat dengan firman Allah ini yang merupakan kitab yang paling terakhir yang diturunkan oleh Allah, dan semua lengkap, ya, universal, menyeluruh, berlaku untuk semua manusia, dan itu adalah ya pelajaran nomor satu dunia. Terima kasih, ya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengarahkan hati kita untuk dekat dengan Al-Qur'anul Karim ini, ya. Orang-orang ahli kitab saja hari ini, orang-orang, bahkan ada juga orang-orang yang orientalis, rajin mempelajari Al-Quran untuk mencari celah Al-Quran. Tapi bagaimanapun mereka mencari celah Al-Quran, mereka pasti akan dikalahkan dengan debat-debat ilmiah, ya, terutama tentang antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, ya. Nah, mereka yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Al-Quran, kemudian takut kepada Allah, dan juga menjaga ayat-ayat Allah, ya, dengan cara tidak sembarangan mengubah-ubah ayat-ayat Allah sehingga dia mendapatkan keuntungan dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inilah janjinya, ulaika lahum, ya, mereka-mereka itulah bagi mereka ajruhum inda rabbihim, pahala, ajruhum, mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Masya Allah, ya. Nah, itu tadi syaratnya yang di atas. Kalau mau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menutup ayat ini di ayat 199, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Sari'u itu sangat cepat, al-hisab perhitungannya. Ya, apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, apalagi seseorang meninggalkan, nah ini ya meninggalkan agama yang dianut sebelumnya menuju kepada Islam, yaitu agama yang fitrah, agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agama yang merupakan tertinggi dari semua yang lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi darinya. Ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, kemudian liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Ya, di mana agama ini, Islam, yaitu mengalahkan semua agama yang lain. Yudhirahu ala dini kulli. Semua agama yang lain dikalahkan oleh Islam. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Nah, bersyukur Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah untuk terus mendapatkan hidayahnya, yaitu berupa Islam sampai hari ini, dan semoga juga sampai nanti kita meninggal sebagaimana Allah taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-sekali mati ya kecuali kamu dalam keadaan muslim. Dan sekaligus juga kita doakan, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang punya kerabat, keluarga yang masih beragama non-Islam, banyak doakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya sebelum meninggal, ya.
Karena hanya satu-satunya yang diterima agama di sisi Allah, tidak ada yang lain, ya. Dan agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi hanyalah agama Islam.